penyelamat kita. Mazmur pasal 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kamu tidak usah gentar, ya, karena Tuhan menyertai kamu, ya. Gak usah takut, karena kamu bukan milik dunia ini. Matius 10 ayat 34 sampai 40. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku. Barang siapa menyebut kamu, ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, ia menyebut dia yang mengutus aku. Ingat, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, orang-orang yang kamu kasihi meninggalkan kamu karena kamu lebih memilih menjadi pengikut Kristus dan percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kamu. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kamu akan mendapat dan akan memperoleh, yaitu kehidupan kekal. Ya, dan kamu sekarang udah mengenal kebenaran, untuk apa kamu ragu? Jangan pernah malu mengakui Kristus. Ya, itu pesan saya. Karena firman Tuhan katakan kamu akan dibenci. Iya Kak, yang beban bagi saya memikul salibnya Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus. Orang tua saya tidak menerima Tuhan Yesus, tapi saya takut banget. Orang tua saya dihina, dicaci sama orang karena perbuatan saya sendiri. Karena keinginan saya sendiri, ingin mengenal Tuhan Yesus. Saya takut orang tua saya yang jadi korban saya. Saya takut orang tua saya jadi dibenci sama orang lain. Saya nggak peduli, mau saya ditendang, mau diinjek, mau diludahi, saya terima. Tapi orang tua saya yang dikata nggak bisa ngurus anak saya, nggak terima. Nggak. Jadi gini, yang namanya kita memikul salib, ya, kita tahu lah sekuensinya, tetapi yang tujuan kita adalah satu, keselamatan, ya. Karena saya katakan, siapapun tidak bisa menyelamatkan kita. Mereka pun belum tentu selamat. Hanya Yesus karena kasih karunia, Nabila. Ya, kamu nggak usah hiraukan mereka. Anggap angin lalu. Begitupun aku di sini. Aku juga sama, sampai aku ada yang ngusir. Nggak masalah, diusir oke. Nggak masalah. Tapi aku tetap teguh di dalam Kristus. Karena tidak ada juru selamat selain daripadanya. Pada Lukas pasal 9 ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jangan pernah malu mengakui Yesus Kristus, jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Yesus katakan, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Aku ini Allahmu. Dan memegang tangan kananmu membawa kemenangan. Nabila, gak usah takut sama manusia. Pernah Bu Sophie berkata, jangan pernah takut sama manusia, takutlah sama Tuhan. Karena dia adalah hakim yang adil, dia adalah Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan yang akhir. Manusia, berapa tahun sih hidup di dunia ini? Mau menghakimi kamu? Gak usah takut. Yesus Kristus aja, Tuhan semesta alam, mau merelakan nyawanya untuk kita. Masa kita nggak mau berkorban untuk Yesus Kristus? Masa kita takut sama manusia? Teguhkan hatimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku memegang tangan kananmu dan membawa kemenangan, itu janji Tuhan. Jangan pernah malu mengakui Yesus Kristus. Orang lain tidak bisa menyelamatkan kamu, Nabila. Gak usah malu, ya. Saya nggak malu. Saya nggak malu, Kak. Saya jelaskan sekali lagi, saya nggak malu. Tapi yang akan jadi korban adalah orang tua saya. Saya berpikir lagi, yang jadi korban adalah orang tua saya atas pilihan saya. Kamu tahu nggak anak saya dibully? Anak saya dibully sama tetangga-tetangga saya. Biarin, karena saya tahu saya berada di jalan kebenaran. Ngapain saya harus takut? Itulah Nabila. Saya di jalan kebenaran. Tuhan Yesus membawa terang. Ya, Yesus adalah terang dunia. Yesus telah membawa saya kepada terangnya yang ajaib. Itu kasih karunia. Saya nggak takut apapun. Ya, karena lawan kita adalah kuasa kegelapan, Nabila. Bukan kedagingan, bukan darah dan daging. Lawan kita adalah kuasa kegelapan itu. Ya.
jangan pernah gentar. Terus berseru kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapat. Tuhan berfirman, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Mintalah kepada Tuhan Yesus supaya keluarga kamu dilindungi Tuhan, kamu dikuatkan, diberikan hikmat, tidak gentar dan tidak takut. Karena ingat Nabila, semua orang menginginkan keselamatan, hanya mereka belum tahu jalan kebenaran itu. Jadilah terangmu bercahaya, jadilah berkat bagi keluargamu. Sekalipun mereka mengutuk kamu, tetangga kamu mengutuk kamu, berkatilah mereka. Biarkan Tuhan yang menjadi hakimnya yang adil. Kamu gak usah takut, gak usah gentar. Itu pesan saya. Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Ini Marisa baca ayat 28 buat ini penguatan iman. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia menjadi sulung di antara banyak saudara. Oke, nah jadi Mawar, jadi serahkanlah semua ya masalah orang tua, kau usah takut ya, Mawar, Iya. Mawar, Iya. ya, jadi Mawar sudah dipilih, nanti Tuhan yang bertindak ya. Kalau orang mereka membuli Mawar, gak usah, oke, gak usah balas, gak usah pikiran ya, nanti Tuhan yang berperkara. Marisa tolong bacanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Mawar gak usah ini ya, berpikir-pikir yang macam-macam. Berdoa saja ya, nanti Tuhan yang jamah mereka. Ya, Mawar tetap berbuat baik. Mawar berbuat baik karena firman Tuhan katakan ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi suruh orang tuanya Marisa berbuat baik saja, mau dibully apa, berdoa buat mereka. Karena Mawar tidak usah berpikir, karena kehidupan Mawar sudah serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang bertindak ya. Karena ada, kalau firman Tuhan ada sudah disampaikan di dalam Mazmur ya 37 ayat yang kelima. Ya. Jadi Mawar baca ini, Mawar baca loh, untuk Mawar sendiri baca. Silakan Mawar. Iya. Baca Mawar. Yang warna merah Mawar. Iya, Pak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berbicara kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi mulai saat ini Mawar hilangkan air mata, orang tua bagaimana keraguan ya. Jadi saya berpikir, berdoa saja ya, nanti Tuhan yang berperkara, oke? Mawar ya? Iya, Pak. Gembira dong. Saya mau bertanya. Mawar jangan nangis ya. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mawar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, aku percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya. Saya mau nanya sama Kak
Marisa, saya mau nanya sama Kak Marisa, boleh Kak? Boleh. Saat saya masih kecil, saya punya Iya. pengalaman buruk, lingkungan yang buruk. Ini saya baru pertama kali mau terbuka sama orang lain, dan terbuka sama semua orang, saya terbuka. Karena nama Mawar ini bukan nama asli saya, sedangkan ini cuma nama Mawar ini cuma nama samaran saya. Saya hidup dari lingkungan yang buruk. Saya jatuh dalam kegelapan. Pada akhirnya suatu saat saya mengikuti kegelapan itu. Saya mengikuti sampai akhirnya saya terjatuh dari kegelapan itu. Dan saya ingin banget jatuh karena saya nggak mau di tengah-tengah keterpurukan saya nggak mau ada di tengah-tengah terpurukan saya ingin jatuh. Bahkan saya mohon sama Allah saat itu, saya masih Islam saat itu, sekarang pun Islam, tapi saya ingin mengenal Tuhan. Saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong saya di antara kebimbangan dan kebingungan dan juga ketakutan. Jika Engkau adalah Tuhan Maha Penolong, tolong saya ada di tengah-tengah kegelapan. Nggak ada yang mau dengerin saya, nggak ada yang menolong saya, walaupun saya bicara nggak akan ada yang percaya. Dan jika suatu saat nanti saya dibaptis, jika saya ngomong jujur sejujur-jujurnya sama seseorang di kekristenan, pasti saya diusir. Saya yakin kan masa lalu saya nggak akan ada orang manapun yang mau menerima saya sebagai agama manapun. Saya mau masuk agama manapun, saya yakin saya diusir kalau saya jujur. Satu cerita udah lengkap penderitaan saya. Satu buku, sambil nangis saya robek. Saya berharap saya lupa. Tapi apa yang saya rasakan di tengah-tengah itu, saya ingin mati. Kenapa Allah nggak panggil saya? Kenapa Allah ciptakan saya di dunia ini? Saya nggak ingin hidup dengan segala banyak penderita. Sampai saya terjatuh, nggak ada yang bantu saya, nggak ada yang nolong saya. Saya nggak menemukan Tuhan. Saya nggak melihat Allah menolong saya. Saya ingin bertemu Allah. Saya menangis. Saya ingin bertemu Allah. Saya percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat itu saya bilang, kalau memang dia bukan Tuhan saya ingin ke jalan Kristen. Saya ingin lahir kembali lagi ke jalan Kristen. Saya nggak mau jadi orang Islam. Waktu kelas 6 SD, saya bilang kayak gitu. Saya ingin jadi Kristen kalau dia bukan Tuhan saya. Selamatkan saya kalau misalnya saya lahir ke dunia sebagai Kristen. Tolong bawa saya kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Allah yang benar. Saya ingin lahir ke dunia ini setelah saya dilahirkan sebagai Kristen atau sebagai hewan yang nggak tahu apa-apa. Setidaknya kalau saya hewan, saya nggak akan bisa berpikir dosa ataupun tidak. Saya manusia biasa, saya berbuat dosa. Saya berbuat dosa. Jangan nangis ya. Saya nggak tahu, Kak. Saya nggak tahu harus apa. Saya harus nerima diri saya sendiri. Saya pun nggak nerima diri saya sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kamu nggak usah takut. Ya, kamu berserah diri kepada Tuhan, karena ingat, ketika saya remuk, ketika saya hancur, ketika saya membutuhkan, Tuhan datang di dalam hidup saya, dan Tuhan merubah hidup saya, sehingga saya merasakan kasih setianya. Dan saya merasakan damai sukacita.
Saya tahu apa yang dirasakan kamu. Tetapi ketika saya mengenal Allah yang hidup, Dia selalu menyertai saya, Mawar, ya. Dia tidak jauh. Apapun pergumulan kamu, ketika kamu mempercayai kepada Yesus, kamu akan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Karena Yesus adalah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup. Itu yang saya rasakan. Ketika saya sekarang menemukan kebenaran, berubah hidup saya. Karena sekarang hidup saya adalah Kristus. Dan Tuhan Yesus menyertai saya, itu janji Tuhan. Dan saya merasakan itu semua, Mawar. Kepahitan, ya, ketakutan, ya, sekalipun kebencian, dendam, hilang. Karena ketika kita memiliki dendam kepada seseorang, tidak mau memaafkan orang itu, Tuhan tidak akan memaafkan kita. Dan saya belajar banyak di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia adalah teladan yang luar biasa, Mawar. Ya, ketika hidup saya penuh dengan cobaan, saya terus berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan memberikan jalan kepada saya yang terbaik. Ya, karena rancangan Yesus, rancangan Tuhan, bukanlah rancangan kecelakaan, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang hidup. Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Jangan mencari siapapun, jangan menyembah Allah asing, jangan mencari Allah asing. Carilah Allah yang hidup. Ingat, Yesus berkata, berfirman, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janjinya ya dan amin. Ya, aku tahu kamu sedang mencari ketenangan hidup. Dan Yesus adalah Allah yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Itu janji Tuhan, itu yang saya rasakan. Semoga Tuhan menjamah kamu, supaya kamu lebih mantap lagi kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan lagi, ya, tidak ada dendam lagi. Oke, Mawar, kamu terus berdoa, ya. Aku tahu kamu sedang mencari ketenangan jiwa. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku pernah di posisi kamu. Aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi. Nenekku, mamahku, mantan suamiku. Aku kehilangan mereka. Tetapi Tuhan datang. Saya letih dan lesu, Tuhan datang menjamah saya, sehingga saya sekarang merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur karena hadiah terbesar adalah kasih karunia. Kita di dunia ini sementara, semuanya fana, ya, semuanya fana. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal, kasih karunia. Itu yang saya cari, Mawar. Kalau masalah pertanyaan saya begini, Kak. Jika Tuhan Yesus menerima saya, apakah orang lain menerima saya untuk datang ke gereja? Kalau mendengar cerita saya nggak yakin mereka menerima cerita saya. Saya sudah katakan pada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan hiraukan manusia. Karena ya, kita jangan pernah mencari mencari pujian dari manusia. Biarkan Tuhan yang menilai kita. Marisa, bentar. Jangan pernah takut. Begini, Marisa, bentar saya potong sedikit ya. Jadi Mawar ini saya jujur begini, dia karena ada rasa trauma dari pertumbuhan, dia tumbuh tuh dengan rasa trauma. Jadi rasa pesimisnya itu tinggi, begitu Marisa. Jadi dia tuh kadang berpikir begini, memang Tuhan Yesus terima dia, tapi dia kadang takut bahwa ketika orang Kristen, jemaat Kristen itu tahu dia punya masa lalu yang nanti mungkin dia akan ceritakan ke Pak Bomong secara pribadi. Nah itu dia takut orang Kristen juga kayak mengucilkan dia gitu, Marisa, kayak mengucilkan dia, kayak dia rasa dirinya gak pantas. Dia ini sampai mau bunuh diri loh ini si Mawar ini, karena dia iya Pak. Nanti ada hal pribadi yang nanti dia mungkin ceritakan hanya ke Pak Bombom. Jadi nanti
dia tuh pesimis Pak, dia karena tumbuh dengan rasa trauma Pak, dari yang saya tangkap dari ceritanya ke saya Pak. Jadi dia tuh karena dia tumbuh tidak seperti kita yang ini Pak. Jadi dari kecil dia sudah mengalami penyiksaan gitu Pak. Jadi nanti begini Mawar, sebelum kakak turun, nanti habis besok kalau ada waktu Mawar langsung sama Pak Bomom aja, Mawar terbuka aja semuanya. Yang hal yang Mawar tidak mau cerita buat kakak juga, Mawar ceritakan langsung semuanya saja ke Pak Bomom gitu. Nanti biar Pak Bomom yang mungkin kasih penguatan buat Mawar. Itu Mawar. Jadi nggak usah pesimis, tidak usah pesimis. Jadi jangan anggap bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus itu kita beda Mawar. Kita punya kasih itu lebih. Itu Mawar mesti kita punya kasih yang lebih. Jadi nanti saran kakak saja, besok kalau Mawar ada waktu, Mawar nanti hubungi Pak Bomom secara pribadi ya. Lalu Mawar utarakan semuanya hal yang Mawar tidak mau cerita pun Mawar utarakan semuanya ke Pak Bomom, biar nanti sama-sama Pak Bomom bisa menguatkan Mawar dan Pak Bomom dan teman-teman bisa mencari jalan keluar untuk Mawar. Itu Mawar. Dari kakak sekian. Pak Bomom. Saya tambah Ingin sedikit bicara Pak Bomom. boleh. Sebentar Pak Bomom. Ya. Pak Lobo minta jalan tol. Pintu gerbangnya dikunci kata dia. Ya udah. Paman mau turun. Oh iya. Ya. Oke, sip. Saya tambah sedikit Pak Bom ya. Oke, terima kasih. Shalom Mawar. Paman Hasan sudah? Ya. Siapa ya Pak? Saya izin pamit Pak. Ya, oke. Pak Lobo mau minta jalan tol jadi. Shalom Mawar. Halo. Mawar. Iya. Ya dapat dipahami ya kalau Marisa Mawar mungkin pengalaman lalu ya, sehingga penuh kekhawatiran. Tapi begini ya, kadang-kadang apa yang kita pikirkan sekarang ya, belum tentu terjadi di kemudian. Hanya kita rasa ketakutan kita ya, kemudian kita menggambarkan apa sih yang akan terjadi. Jadi kita selalu memikirkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi, sehingga kita merasa kekhawatiran ya. Nah, sehubungan dengan hal demikian ya, Yesus Kristus Tuhan kita itu memberikan kita nasihat ya. Mungkin Pak Bomo bisa buka di Matius Pak Bomo 6 ayat 34. Jadi apa yang kita ya. Matius 6 ayat 34. Oh, khawatir. Apa? Ya. Ini ya? Ya. Oke. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi begitu. Jadi kesusahan Mawar hari ini ya, jangan Mawar bawa-bawa untuk yang akan datang ya. Kita mempunyai kesusahan sendiri. Artinya apa ya, gambaran yang akan datang itu kalau Mawar pikirkan yang jelek-jelek ya, di situ Mawar akan gelisah ya, akan merasa khawatir. Tapi biarkanlah ya, kita tetap beriman, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita asal kita percaya ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau khawatir terus, nah khawatir itu akan selalu terbawa dalam pikiran Mawar. Dan yang perlu Mawar tahu, apa yang Mawar khawatirkan belum tentu terjadi loh. Ya. Belum tentu terjadi. Ya. Karena apa yang akan terjadi hanya Tuhan ya yang tahu. Nah, kita apa? Kita menjalani. Hari ini kita jalani, besok kita jalani. Yang penting kita selalu ingat firman Tuhan. Ya. Begitu. Kemudian di Yohanes 14 ayat 27 itu ya jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan kita damai sejahtera ya. Mungkin bisa dibuka Pak Bomo. Yohanes 14 ayat 27 Pak Bomo. Ya. Nah, di sini jelas ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jangan gelisah, jangan gentar ya. Jadi hari ini kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok mempunyai kesusahan sendiri.
Tapi kita yakin ya, kita mengikuti Tuhan Yesus ya, apapun yang kita hadapi ya, kita tetap harus bersuka cita. Ya, sebagaimana Nabi Habakuk ya, di 3 ayat 7 kalau tidak salah itu ya, bahwa pada saatnya gandum juga tidak berbuah ya, ladang tidak membuahkan hasil, tapi apa yang dilakukan Nabi Habakuk? Tetap bersuka cita, ya, tetap bernyanyi, ya, bersorak-sorai. Karena apa? Karena Tuhan kita bertata di atas pujian-pujian. Ya. Habakuk 3 ayat berapa tuh Pak Bombo? Wah, apa ya? 17 ya. Nah, gitu ya. Sekalipun, ya saya baca Pak Bobo, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari hutan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, nah di sini Habakuk ya, aku di situ Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, jadi tetap bersuka cita Mawar, ya. Tetap bersuka cita karena Tuhan akan mengubahkan kita, mengubah sikap kita menghadapi suasana. Jadi tetap bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Kenapa kita bersorak-sorai, bernyanyi? Karena Tuhan kita bertahta di atas segala pujian. Sekian Pak Bopong, terima kasih. Semoga Mawar tetap kuat, ya. Jangan gelisah hatimu, ya. Tuhan kita memberi damai. Terima kasih Pak Bopong. Shalom Pak Bom. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Boleh saya nyumbangkan sebuah lagu untuk Mawar Pak, untuk menguatkan hatinya. Boleh. Jadi kita nyanyi dari Kidung Jemaat 372, Inginkah Kau Ikut Tuhan. Oke, musik kan? Oke, musik kan? Ya, Nggak kena copyright, tidak? enggak. Musiknya saya kecilin aja. Ya, paling ini ya. Ya. Musik, kalau bukan. Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut Yesus. Pikulah salib saja, ikut Yesus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut Yesus. Pikulah salibmu saja, ikut Yesus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Masih kuat sedikit volumenya, nggak apa-apa, Pak. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap.
Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Pikulah salibmu saja, ikut Yesus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Semoga lagu ini bisa menguatkan saudaraku Mawar yang udah keluar orangnya, Pak. Lempar aja. Ya, Oh ya. Semoga Mawar bisa dikuatkan dengan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Lanjut Pak, yang lain Pak. Iya, sebelum aku turun, aku mau pesan buat Mawar, semoga mudah-mudahan masih tonton ya. Ingat ya Mawar ya, kita semua menerima kamu apa adanya. Begitupun Tuhan, apalagi Tuhan ya, sangat menerima kamu. Tuhan tidak melihat rupa ya. Ia memperdulikan masa lalumu ya, Mawar ya. Baginya bulu yang patah terkulai sama sekali tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya juga tidak akan dipadamkan. Tetapi ia menerima semuanya itu dan menjadikannya indah. Di dalam Yesus, hidup kita adalah luar biasa ya Mawar ya. Kita akan diberikan mahkota kehidupan ketika kita setia dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi udah nggak usah ada rasa takut lagi. Karena ketakutan hanyalah intimidasi dari si iblis. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus, disitulah ada damai, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Untuk semuanya, shalom semuanya ya. Terus kabarkan Injil keselamatan ya. Saya turun dulu ya Pak ya. Bikin acara. Ada bikin acara. Enggak, mau istirahat di sini udah malam Pak, jam 12 lebih. Ada Mawar sudah masuk nih. Wah, sudah luar biasa. Ya, mungkin saya ke Mawar dulu ya. Pak Bom ya. Oke, Marisa kan mau pamit. Silakan Marisa. Marisa mau pamit, silakan. Oke, Mawar. Kami semua menerima kamu apa adanya, ya. Begitupun Tuhan Yesus sangat sayang sama kamu. Tuhan Yesus tidak pernah melihat rupa. Ya, Mawar ya. Tidak pernah melihat rupa, kamu jangan pernah takut lagi. Terus andalkan Tuhan ya. Ini pesan saya. Tuhan menerima kamu apa adanya. Ia tidak memperdulikan masa lalumu Mawar ya. Baginya bulu yang patah terkulai sama sekali tidak akan dipatahkan ya Mawar ya. Sumbu yang pudar nyalanya juga tidak akan dipadamkan. Tetapi ia akan menerima semuanya itu dan menjadikannya indah ya Mawar ya. Tuhan Yesus merubah hidup kamu Mawar ya. Terus andalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada Mawar, ya. Janganlah takut, janganlah gelisah, dan janganlah gentar hatimu. Ketika Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, ya Mawar ya. Tidak ada rasa takut lagi, karena Tuhan menyertai kamu. Ya, jangan pernah jangan pernah malu, ya. Oleh diri kamu sendiri, ingat Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya. Tuhan Yesus aja, Mawar ya. Dia adalah Allah yang hidup. Dia memiliki seisi bumi, langit dan bumi, tetapi dia mau merendahkan dirinya di atas kayu salib Mawar untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ya, dia merendahkan dirinya. Gimana dengan kita manusia Mawar? Ya, tidak usah merasa kamu rendah, tidak usah merasa kamu terintimidasi, ingat. Ya, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya. Oke? Itu pesan dari aku ya, Mawar ya. Ya, oke. Shalom semuanya. Shalom Mawar. Oke, shalom. Ya, Mawar. Mawar sudah dibaptis apa belum? Belum. Mau ini. Oh, belum. Nanti Pak Lobo hubungi dia. Jadi lagi menghadapi kendala begitu ya?
Iya, Oke. iya. Ya, ini kan memang serangan kuasa gelap itu kan selalu datang dalam hidup kita. Makanya kita harus jaga-jaga dengan firman Tuhan, dengan doa. Saya ingin bagi dulu satu ayat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 saya akan bacakan. Kalau Pak Bomo bisa tampilkan ya. Ayat 11, Pak. Oke. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Elohim dari awal sampai akhir. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ada sesuatu rencana Tuhan yang indah. Karenanya kita nggak perlu tawar hati dalam menghadapi situasi apapun juga. Seperti kitab Amsal berkata, Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang beriman, memang kita seringkali digoda oleh perkara-perkara duniawi yang sementara. Ya, kalau kita nggak jaga hati kita, nggak jaga iman kita, kita bisa jatuh. Mawar ini kan mau dibaptis, jadi kuasa kegelapan itu tidak izinkan, seolah-olah Mawar itu tidak dibaptis, karena itu kan masalah iman, masalah keputusan, masalah meterai dari Tuhan. Jadi kamu itu sudah menjadi milik Tuhan kalau sudah dibaptis itu. Ya. Jadi jangan tawar hati dalam menghadapi situasi kondisi apapun juga. Ya, iblis selalu memakai cara-cara yang licik supaya kamu jangan dibaptis. Itu jangan kalah. Ya. Jangan kalah. Tadi ayat-ayat firman Tuhan sudah dibacakan oleh teman-teman semua kan ya. Itu sangat menguatkan sekali saya dengar itu. Jadi tetap teguh di dalam Tuhan, jangan bimbang. Ya kan, karena orang yang bimbang hati itu seperti gelombang-gelombang laut. Ya, firman Tuhan katakan itu ya. Orang yang bimbang hatinya itu seperti gelombang yang di lautan itu. Ya, kian kemari ditiup oleh angin. Tidak menentu arahnya. Jadi kita harus ambil satu keputusan. Kalau kita sudah mantap menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, jangan goyah. Ya, 1 mili pun jangan goyah iman kita. Tetap teguh percaya sebab Tuhan sudah janji. Ya kan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelaminya. Pekerjaan yang dilakukan Elohim dari awal sampai akhir. Sekarang kamu belum mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tapi satu kali kelak kamu akan mengerti nanti. Jadi tetap berserah, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, karena itu Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Jadi segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Ya, tetapi di atas semua itu, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi jangan gentar, jangan goyah ketika Anda dicobai oleh kuasa iblis, Anda rasanya akan nanti dibuang oleh orang tua, dibuang oleh sahabat, tidak diakui oleh keluarga. Memang benar firman Tuhan katakan, ya kan? Akan terpisah kita dengan keluarga kita. Ya,
sudah ada firman Tuhan yang dibacakan tadi itu. Bahwa Yesus datang membawa pedang katanya. Ya kan, yang memisahkan kita dari orang tua kita, saudara Matius kita. 10 ayat Jadi, 34, Pak. nah, itu Matius 10. Jadi tetap tabah, ya jangan goyah, jangan gentar menghadapi apapun juga. Tetap kokoh di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah katakan segala sesuatu ada waktunya. Ya, ini yang tulis pengkhotbah ini adalah Salomo. Ya, luar biasa. Raja yang ketiga Israel. Ya, anak dari Raja Daud yang menuliskan ini. Jadi nggak usah gentar menghadapi situasi kondisi apapun. Kita tetap percaya Tuhan kita ajaib. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ya, ini firman Tuhan sudah dipesankan kepada kita. Jadi, keputusan kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah tepat sekali. Ya, jadi jangan digoyahkan dengan perkara-perkara yang sementara. Karena iman itu menyangkut hidup yang akan datang. Ya, orang masuk surga itu tidak bisa dititipkan ke orang lain. Semua masuk surga urusan masing-masing, urusan iman. Ya, kita nggak bisa, oh orang tua saya harus ikut saya masuk surga, nggak bisa. Iman masing-masing. Anda yang harus nanti bersaksi kepada orang